Selamat datang di Timeline Insurance. Nah, ini yang aku sudah bilang tadi, kamu sekarang butuhnya apa? Nih, saya mau gambarkan dulu tentang jangka waktu manusia itu bisa hidup. Let's say dari 0 tahun sampai ya kan 85 tahun. Nah, kenapa 85 ya kan? Karena rata-rata dari beberapa asuransi mereka maksimal untuk kamu bisa beli itu 85 tahun. Tapi ada nggak asuransi yang bisa beli di usia 90? Bisa, tapi biasanya udah ditolak semua ya. Karena nggak lolos pertanyaan, karena nggak lolos underwriting. Jadi kita akan bahas yang dasarnya dulu aja. Nah, jadi ketika orang lahir pertama kali 0 tahun dia sudah bisa beli asuransi loh teman-teman ternyata. Jadi ketika anak itu baru newborn baby, dia udah bisa beli yang namanya asuransi. Nah, dari 0 tahun sampai 85 tahun kamu bisa beli yang namanya ASKES, asuransi kesehatan, dan juga asuransi penyakit kritis. Aku tulis di sini ASKRIS ya, asuransi penyakit kritis. Kenapa? Gitu kan? Karena kita kalau ngomong tentang kesehatan, kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit. Sama juga dengan anak kecil gitu kan. Sekarang aja orang yang diabetes itu bisa usia 20 tahun gitu kan. Orang yang asam urat itu bahkan bisa usia 19-20 tahun gitu kan. Ada contohnya teman saya ada gitu. Nah, jadi karena kita tidak pernah tahu kapan orang itu akan terkena sakit, amannya adalah sejak dini punya namanya asuransi. Biasanya kalau kalian yang berusia 24 tahun ke bawah, biasanya kalian ada asuransi dari orang tua kalian. Ya kan? Nanti aku akan ngomong nih di belakang tentang BPJS, asuransi kantor, dan juga asuransi kesehatan. Nah sekarang Sel, asuransi jiwa, penempatannya enaknya di mana sih? Nah, kita pakai contoh deh. Orang rata-rata menikah itu di usia 23, 24, 25. Kita bulutin deh 25 biar angkanya cakep gitu kan ya. Di 25 tahun ternyata dia menikah. Nih, 25 menikah. Sampai kita pakai usia rata-rata pensiunnya orang ya 65 menurut BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu 65. Nah, dari 25 sampai 65, kamu kan punya yang namanya tanggungan, anakmu, ya kan? Kalau mungkin kamu sudah usia 40-50, mungkin anaknya sudah cukup bisa kerja sendiri. Tapi, dari 25 sampai 65, let's say anaknya kita masih sekolah gitu kan, masih di university. Nah, kamu perlu untuk yang namanya punya asuransi jiwa di sini. Ini, asuransi jiwa. Nanti baru masuk dari 65 sampai selanjutnya kamu akan dapat yang namanya dana pensiun. Udah, mudah banget. Jadi sedini mungkin kamu beli asuransi kesehatan, sedini mungkin kamu punya yang namanya asuransi penyakit kritis, dan juga setelah kamu sudah memikirkan yang namanya, oh aku mau menikah, oh aku mau punya anak nih, oh aku sudah merencanakan punya anak umur sekian, mendekati di sana, saran saya adalah kamu beli asuransi jiwa. Nah tapi masalahnya Sel, ya kan? Aku tuh sering loh ditawarin yang namanya asuransi unit link. Tapi kadang juga ada nih agen yang approach aku, dia bilang asuransi tradisional lebih baik dari asuransi unit link dan lain-lain. Nah kita Ternak Uang sebagai pihak yang netral akan berusaha untuk membedah kira-kira unit link dan tradisional ini bedanya apa dan kenapa, ya kan? Nah sampai di sini dulu, ini tentang timeline asuransi teman-teman yang perlu kamu ketahuin. Apakah harus presisi di usia 25 sekian-sekian? Enggak. Sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan money managementnya kamu. Kalau misalkan sekarang kamu bisa afford yang namanya asuransi kesehatan dulu, go ahead. Ambil dulu yang namanya asuransi kesehatan. Kalau misalkan kamu sekarang bisa ambil asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan juga jiwa, go ahead. Semakin mudah kamu punya asuransi, semakin murah preminya. Premi itu apa? Premi itu yang dibayarkan, ya kan? Jadi semakin mudah kamu ikut asuransi, semakin murah preminya. Sel, tapi ada yang bilang preminya katanya akan tetap terus. Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya, yaitu unit link versus tradisional.